Ada teman saya yang ngumpet ditendang sama Israel, nggak boleh. Itikaf nggak boleh. Oh. Sementara orang-orang si Zionis itu yang dididik itu adalah bagaimana caranya membunuh. Akan datang satu masa di mana ada terjadi peperangan yang sangat besar antara kalian umat Islam dengan Yahudi. Babe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejar Babe ya susah banget, ya Allah. Minta maaf. Sibuk minta banget. maaf. Abis gimana ya? Saya udah ngerasa, jadi ceritanya dulu waktu masih kecil, waktu zaman SMP, saya tuh nangis karena almarhum ayah saya bilang gini, Mbak Indi. Saya dengar, jadi umi saya tuh protes sesuatu, saya nggak tahu, ngomongnya ke abah tentang saya. Dan abah saya tuh berkata, Haikal itu udah bukan punya kita. Padahal masih usia SMP. Haikal itu udah bukan punya kita. Saya ingat waktu itu saya ceramah, pulang ceramah dari pesantren di Parung. Nama pesantrennya Pesantren Al-Mukhlisin Ciseeng Parung Bogor. Ingat banget saya. Kalau ingatan alhamdulillah saya masih enak gitu, masih bagus. Nah, terus saya nangis gitu loh, nangis. Nggak tahu kenapa akhirnya saya tuh pengen nanya kenapa saya bukan punya kita, katanya bukan punya kita gitu loh. Nah, akhirnya saya dapat jawabannya setelah beberapa bulan kemudian. Abah ngulangin lagi kata-kata itu gitu loh. Maksudnya apa nih, Bah, gitu kan. Iya. Lu sekarang udah punya umat, SMP tuh. Lu sekarang udah punya umat. Jadi ya Umi kan suka protes tuh, katanya saya suka jalan habis pulang sekolah dulu ceramah kan gimana rasanya gitu. SMP udah ceramah tuh? SMP udah ceramah. Wow. Dari udah cilik punya umat gitu tuh ya. Waduh. Akhirnya saya nangis kan, kok udah bukan punya kita lagi. Ternyata maksudnya Abah itu adalah sudah relakan aja, emang udah begitu jalan garis hidupnya gitu. Iya. Abah sama Umi aja begitu, apalagi gua ya, nyari Abah susah bener. Makanya minta maaf gitu loh. Nggak apa-apa, di rumah kadang-kadang satu bulan di rumah 3 hari 4 hari nih. Oh gitu. Be, tapi alhamdulillah hari ini aku punya kesempatan buat ketemu sama Babe. Soalnya gini loh Be, aku tuh pengen ngobrol sama orang yang bolak-balik Palestina, Indonesia tuh sampai udah kayak masalah rumah. itu. Baik, udah kayak rumah. alhamdulillah. Babe kan sering banget ya ke Palestina ya? Ya setahun 4 kali lah. Ngapain? Nyapu. Ngepel, nyuci. Kadang-kadang itu nyerika di sana gitu. Serius Be, ngapain setahun 4 kali? Jadi setahun 4 kali ada urusan studi. Dan juga gini ceritanya. Jadi emang Mbak Indi sejak tahun 2005-2006 gitu ya. Saya udah kesana yang mungkin insya Allah termasuk para pelopor. Pelopor yang buka jalan. Belum ada orang kepikiran ke situ. Dan Aqsa itu adalah suatu hal yang sangat sepi banget. Saya ingat banget gitu loh. Awal-awal saya kesana tuh cuma saya doang yang bukan orang Aqsa, bukan orang Palestina Yerusalem gitu. Nggak ada orang Mesir, nggak ada orang Turki, nggak ada. Oke lah kita lupakan negara-negara itu. Orang Indonesia kagak ada, betul nggak ada. 2005. 2006. Saya ingat ternyata bukan 2005, 2006, ya 2006. Lah Babe ngapain ke sana? Tanyanya asik ya. Ngapain gitu ya? Iya maksudnya kan nggak ada orang Indonesia, orang yang di luar Palestina aja jarang gitu. Lagi-lagi karena abah saya baru meninggal 2005 bulan Desember. Abah saya bilang, gua mau ke Masjidil Aqsa. Ada lebih dari 20 kali, 30 kali abah tuh ngomong, gua mau ke Masjidil Aqsa. Gua mau ke Masjidil Aqsa. Gua mau ke Masjidil Aqsa. Ada apa sih bah di sono? Gua mau ke Masjidil Aqsa. Gua mau ke Masjidil Aqsa. Wah ini belum pernah saya cerita nih dimanapun, karena Mbak Indi yang tanya, akhirnya saya iya itu penyebabnya. Akhirnya saya bilang iya insya Allah bah, tenang mbak, dari mulai 2000 dulu lama ya, sampai ayah saya meninggal di tanggal 29 bulan Desember tahun 2005 meninggal ayah saya. Sedih saya. Umroh dia udah, haji dia udah, tapi cita-cita dia belum terjadi, yaitu dia mau ke Masjidil Aqsa. Saya berangkat buat abah gitu, buat abah ini berangkat buat abah gitu loh.
Sampai di sana saya ngeliat sesuatu yang sedih. Mekah berhias dengan tata lampu yang amazing. Dengan kehidupan yang glamor. Madinah dengan hotel-hotel mewahnya yang tertata apik, yang tertata indah. WhatsApp ini pun warisan Nabi. Bahkan ini warisan Nabi Isa, karena Nabi Isa di sana. Bahkan warisan Nabi Yahya di sana, Nabi Zakaria di sana, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada apa ini? Nabi Ishak, Nabi Ibrahim pun di sini. Ada apa ini? Kok begini? Kumuh, kotor, sampah. Mau ke Masjidil Aqsa tuh pakai senter, gelap, nggak ada penerangan. Ada apa ini? Gitu. Ada apa ini? Kok begini? Wah, nggak bisa ini. Saya promo, saya iklan. Mari Pak ke Masjidil Aqsa sama saya. Tuh. Zaman itu kan sosmed belum kan, jadi promonya kemana? Saya kan ceramah. Oh, I see. Oke. Di ceramah tuh, mari Pak ke Masjidil Aqsa sama saya. Mari Pak ke Masjidil Aqsa sama saya. Mari Pak ke Masjidil Aqsa sama saya gitu. Ya berangkatlah. Mau dong. Awalnya itu cuma 6 orang. Saya sama 5 orang. Ayo berangkat gitu. Itu kan 2005. Babe ke sana buat Abah. 2005 Abah meninggal, Aha. 2006 udah berangkat. Aha. Terus aja 2007 ada yang 2006 berangkat. sendiri. Sendiri. Masih sendiri. Sendiri. Sendiri banget. Jadi 2007 mulai bawa teman-teman. mulai bawa. 2006 akhir udah bawa, 2007 nah itu mulai deh. 2008 saya mulai bawa. Sampai saya sempat bawa 2 bis. 2 bis saya sempat bawa. Akhirnya kerepotan nggak karuan 2 bis. Jadi kalau saya berangkat sama teman-teman yang mau ngikut mama saya, cukup 40 orang. Dan keberangkatan berikutnya, kok saya ngelihat sesuatu, kamu yang berangkat sama saya. Amin. Barusan terlintas juga di kepalaku. Lo mesti Kok jalan aku sama pengen gue. ikut gitu. Lo mesti jalan sama gue. Kita bikin podcast di sana. Serius, B? Ya Kapan Allah, ya? Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Barusan terlintas di kepalaku begitu Oke. juga, B merinding. Oke. Amin, 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 Oke. amin. Jadi, amin. insyaallah. Yes. Jadi kamu berangkat. Amin, amin. Kita syuting Amin, amin. di Masjidil Aqsa, di Masjid Sahra. Amin. Kita syuting di sana. Amin, amin, amin. Amin, amin. Pemirsa, kita akan syuting berikutnya saya bersama Mbak Indi. Mbak Indi akan saya ajak ke Masjidil Aqsa dan kita akan syuting di sana insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Setelah Covid. Iya. Ya, setelah Covid. Amin. Iya, amin. Tolong doakan juga ya. Amin, amin, Karena amin. berikutnya kita akan putar lagi nih waktu di syuting Tanggal sekian, sekian, bulan sekian, sekian gitu ya. dan kita udah berangkat ke sana. Barusan terlintas di kepala masing-masing. Jadi Amin. amazing, this is a visualization. Yes. B, balik lagi ke waktu itu. Ini buat Abah gitu. Datang ke situ kan pertama kali nggak tahu apa-apa ya. Iya. Tapi karena datang di situ untuk ayahanda gitu. Apa yang dirasakan, B? Maksudnya kan pengen datang ke sana, yang pengen datang kan Abah kan gitu. Tapi Iya, karena dorongan untuk mewujudkan cita-cita. Walaupun udah nggak ada, ya, saya berangkat ke sana gitu. nyampe sana masih kebayang-bayang Abah nggak? Oh, kebayang jelas. Oh, Abah mau lihat ini, ada sesuatu apa ya? Saya nganggap Abah saya itu amazing gitu loh. Terjawab nggak sesuatu apanya itu? Terjawabnya itu adalah untuk ini sekarang, untuk karir, untuk semuanya, untuk seminar, untuk apa ternyata itu. Sebab ya artinya gini, peluang itu hanya ada bagi orang yang memanfaatkannya gitu kan. Sementara peluang dikasih oleh Allah setiap orang. Dan saya mengambil buru-buru memanfaatkan itu. Terus terang, memang ada sisi ekonominya. Karena kita berangkat ke sana kan kita kan jadi bisnis gitu kan ya. Go to Aqsa gitu, jadi bisnis gitu loh. Dan itu bisnis yang sangat menarik gitu loh. Nah, itulah awal mulanya. Ayo deh kita bikin deh. Saya nggak pakai tour and travel yang gede heboh-heboh kayak gimana. Kenapa? Karena ke Masjidil Aqsa itu tidak seperti umroh yang harus ada tour and travel, harus ada bendera ini, harus ada ini enggak. Berangkat aja. Mbak Indi nih sama saya nih mau berangkat, tinggal buka aja misalnya iklan apa pakai yang tiket-tiket online seperti itu. Mau via mana? Oke. Mau via Singapura, Jakarta, Singapura, Tel Aviv. Iya. Kalau dulu harus ke Yordan ya. Mau ke Yordan boleh, Jakarta, mau Kuala Lumpur Amman. Dari Amman naik bus cuma setengah jam masuk ke sana. Atau via Turki atau via Mesir. Yeah. Karena Turki, Mesir, Amman itu ada hubungan diplomatik dan boleh, Singapura juga boleh. Udah tinggal semudah itu.
Dari sini juga kita pilih hotel. Hotel apa? Mana petanya? Oh, ini Masjidil Aqsa-nya. Hotelnya yang mendekat apa? Nasional atau di Old City apalagi Old City Hotel atau Rivoli yang lebih dekat lagi atau di sekitar situ. Oke. Babe kan terakhir itu sebelum pandemi kan? Berarti Belum pandemi berangkat. 2020-an ya? 2019 berangkat. 19. Nah, 2019 terakhir itu awalnya dulu 2006. Udah beda nggak kondisi kan? Babe pertama datang kan ini gelap puluh apa? Beda banget. Sekarang jadi gimana? Ya, sekarang lampu di mana-mana dan kita ke Masjidil Aqsa tidak perlu lampu karena udah ada lampu yang terang. Dan apa lagi ya yang maju, ada renovasi, ada perbaikan ini, perbaikan itu banyak. Tadinya enggak. Saya datang ke situ, langit-langitnya terbuka kopak kalau ya kayak noda dan copot-copot lah kayak begitu. Iya. Wah, datang lagi sana, wah, begitu aja. Kalau sekarang, perubahan, udah bagus, ada tukang gitu. Itu perbaikan itu. Nah, akhirnya saya lagi mau bikin program nih. Pengen mumpung sekarang lagi dirancang sama teman-teman bagaimana memarketingkannya. Apa itu? Mekah, Madinah, Aqsa. One package. Jangan umroh kecuali ke Aqsa. Oke. Bayangkan, kalau semua orang yang umroh, yang jumlahnya 1 juta orang lah itu, ke Masjidil Aqsa, kira-kira hotel di sana tumbuh kan? Iya. Ekonomi tumbuh kan? Masyarakat souvenir tumbuh kan? Iya. Masyarakat punya uang kan? Dan kita dari sini kita didik, lu belanja di warung toko orang Palestina aja ya, gitu. Akhirnya ekonomi dia naik kan? Ekonomi dia naik, apa yang terjadi? Dia bisa sekolah. Yang paling mahal di sana itu adalah pendidikan. Karena milik Israel. Dengan segala macam peraturan ketatnya minta ampun untuk masuk. Belum termasuk buliannya. Maka ada universitas-universitas yang agak-agak netral sedikit dan bagus lah. Di antaranya saya recommended itu Hebrew University, Jerusalem University. Itu berbaur di sana. Ada Islam, Kristen. Apa nih? Perlu dipotong apa nggak usah? Ya nggak apa-apa lah, cuman ya begitulah. Ya. Nggak kelar. Saya kan bandel orangnya. Iya. Tahu nih lagi masa mudanya gue tahu banget. Bandel, ya. Orangnya tuh kalau kata orang Bandung mah negong tuh apa ya? Gitu deh. Selengean. Iya gitu. Jadi apa namanya? Itu recommended banget. Itu bagus banget ya. Caranya gimana? Caranya ambil visanya dari Singapura. Oh oke. Itu nantilah cara yang Student, itu nantilah. Baru kemudian bisa masuk. Kan Babe bolak-balik, pernah juga mengenyam pendidikan gitu ya. Ngajar juga nggak di sana? Enggak. Nah, berarti tahu ya situasi masyarakat di sana, terus antara Palestina dan Israel yang nggak beres-beres gitu. Rasanya jadi masyarakat di sana tuh kayak apa, Be? Kalau ngobrol-ngobrol sama masyarakat sana? Mereka tuh dididik dari kecil. Yang diceritain itu adalah bagaimana mengusir penjajah Israel. Mereka menyebutnya penjajah berarti ya? Penjajah. Bagaimana mengusir? Jadi semangat mereka itu betul-betul gitu loh untuk someday somehow lu nggak boleh ada di sini lagi. Ini tanahnya lu penjajah, lu pendatang begitu. Dan iya memang mereka bule-bule kok pendatang kok banyak kok gitu loh. Sementara orang-orang si Zionis itu yang dididik itu adalah bagaimana caranya membunuh. Serius, silahkan lihat apa namanya pendapat anak banyak kok di YouTube. Pendapat dan apa yang diajarkan oleh anak-anak Israel kepada anak Palestina. Jadi suasana itu akan terus terjadi seperti itu. Begitu lahir anak kecil udah ngerti dididik kayak gitu. Iya, di SD, di SMP itu diajarin kayak gitu terus gitu loh. Kenapa? Ya awal mulanya ya gini aja deh. Kenapa kalau tanyanya begitu? Kenapa? Sebelum tahun 48 nggak pernah tuh ada kayak gitu. Mereka hidup berdampingan. Ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen. Mereka kompak, mereka akur, tenang, damai, nggak ada yang namanya keributan. Sejak kapan? Sejak Umar bin Khattab bikin peraturan 646. Ya. Umar bin Khattab bikin peraturan 636, mohon maaf, 636. Umar bin Khattab bikin peraturan Wa'dal Umariyah. Ya.
apa yang Umar bin Khattab buat, semua mesti kompak dan damai. Dari situ gitu loh. Sampai 646 ketika Utsman bin Affan ya, ketika sampai Ali bin Abi Thalib, semuanya tenang. Lalu setelah masa Khulafaur Rasyidin, masa sebentar ya, di masa di Umar pernah diambil ya oleh bangsa 1095 sama perang salib ya. Kemudian balik lagi kan 1187 sama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi balik lagi. Sampai kapan? Sampai 1947 nggak pernah tuh ada keributan, ada pembakaran, ada apa, nggak ada pengusiran, nggak ada. Jadi kapan tuh pengusiran terjadi? Ya setelah pendudukan Israel. Nggak usah pakai sejarah yang jauh-jauh gitu kan. Setelah pendudukan Israel baru ada kerusuhan. Tahun 48 perang. Tahun 67 perang 6 hari. Tahun 73 perang lagi Yom Kippur. Terus aja begitu. Dan karena salah sendiri kalau perang tuh kan kalah. Loh. Ini bukan soal perang memperebutkan daerah. Dulu ada pulau ya, namanya Pulau Malvinas ya. Di Inggris berebut sama Argentina ya. Inggris menang ya. Dan ternyata pulau itu jatuh ke tangan Inggris ya. Oke. Ada Pulau Sipadan di Gitan ya. Ya. Malaysia mengklaim punya dia, Indonesia mengklaim punya kita. Dan ternyata kita nggak milih perang, kita pilih jalur diplomasi PBB. Dan PBB memutuskan itu punya Malaysia. That's it, itu kita lepas ya. Nah ini ada orang Palestina di sana. Tiba-tiba dia mendirikan negara di dalam sebuah negara, lalu kemudian perang. Lalu kemudian perang, yang menang perang diambil. Ya nggak gitu logikanya gitu loh. Itu kayak orang datang ke rumah kita gitu ya. Datang ke rumah kita. Jadi orangnya kuat, punya senjata. Kita kalah. Karena kalah, rumah punya gue. Ya, nggak gitu. Logikanya nggak masuk gitu. Nah itu yang terjadi. Mereka mengklaim, kan PBB udah akuin. Jadi ini resmi dong. Ya ampun. PBB gitu loh. 48 resolusi PBB, saya udah hitung. 48 resolusi PBB sampai sekarang. Semuanya bahas Israel. Dan gak satu pun yang dijalani oleh Israel. Terus gak bisa berbuat apa-apa tuh. Jadi kita gak percaya seperti itu. Iya. Namanya PBB, organisasi dunia aja pun gitu. Gak pernah digubris. Itulah bangsa yang bisa digubris oleh Israel siapa? Ekonomi. Dunia Arab, dunia Afrika, dunia Asia sepakat boykot semua produk-produk dari Israel. Dia akan takut karena dia paling takut. Bangsa yang paling rakus serakah dengan harta itulah bangsa Israel. Tapi nggak ada kesepakatan itu, nggak jalan ya? Itu dia. Kenapa kita nggak kompak ke sana? Apakah semua bergantung dari sana, gitu kan? Coba kita lihat sekarang. Yang demo hari ini di Los Angeles, yang demo hari ini di Massachusetts, yang demo hari ini di Michigan, itu semuanya itu adalah orang-orang Amerika, orang bule yang, maaf kata-katanya kasar tentang Israel ya, saya nggak enak ngomongnya. Pokoknya titik-titik Israel. Dan kemudian dia membela Palestina. Yang demo sekarang di Jerman, di Inggris, di Perancis, semuanya itu adalah pro Palestina. Iya. Bukan karena apa, tapi mereka ngelihat itu rumah mereka. Yeah. Lu nggak bisa ngerebut gitu aja. It's not about religion. Ini bukan perang agama, bukan apa. Ini about humanity. Ini buat semua kemanusiaan. Seperti yang saya bilang, Anda tuh bela Gaza bukan karena Anda Muslim atau Kristen atau apapun, tapi karena Anda manusia. Mbak Indi, bayi yang kehilangan orang tuanya, ya, sekolah yang dihancurin, rumah sakit yang dihancurin. Ini kejahatan perang. Dan PBB telah mengeluarkan saksi untuk itu ada berapa kali? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh gitu loh. Terus masih kita percaya aja kan PBB begini, PBB begini, PBB begini. Ya susah dong kalau umpamanya, aduh lah. Itu kan udah ikut rame-rame kelar tuh insya Allah. Iya, iya. Cuman kan menuju ke sana, menuju boykot tuh nggak ada tanda-tandanya gitu ya, Be ya? Yang ada berani itu Indonesia. 2016 bulan Juni tanggal 4 sampai dengan 6, Pak Jokowi dalam penutupan organisasi konferensi Islam di Bandung, saya akan menginisiasikan untuk pemboikotan produk-produk asal Israel, kata Presiden Indonesia. Akan menginisiasikan, tapi prakteknya enggak kan? Enggak ada yang dukung. Artinya kita tuh, bukan saya memuji-muji Pak Jokowi ya, bukan ya. Tapi Presiden kita, baik Pak Jokowi maupun sebelumnya dari mulai Bung Karno, sikapnya tuh garis lurus. Gitu. Ini urusan kemanusiaan, gitu loh.
Habis Israel, PBB udah nggak ngaruh, nggak semua nggak ngaruh. Kekuatan Israel tuh makin bertambah, kecanggihan dia makin canggih. Iya. Ya udah, jangan pakai produknya, boykot. Dia akan takut. Mungkin itu tekanan yang paling masuk akal. Oke. Saat ini. Karena PBB gitu pun nggak digubris sama nggak dia. digubris. Ya? Kayak ini ya, Be, kayak anak bandel yang apa ya? Yang keras gitu, yang iya kan? Betul, betul. Nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin. Aduh, nah, bangsa itu ya ampun. Emang kayak gitu, Be? Ya, karena dia semau-maunya. Kita ke Masjid Al-Aqsa yang pegang kunci dia. Oh iya? Loh iya. Lah terus kalau misalnya nanti kita ke Masjidil Aqsa, mesti izin dia dulu bukain kunci? Iya, dia akan buka itu jam pagi, jam sekian. Oh, kita kita udah antri di luar tuh. Ngeselin kan? Gue mau sembayang, bro. Gue mau ibadah. Iya. Kunci dipegang. Oh. Nggak bisa tahajud lama-lama. Kira-kira Itu jam... bisa sampai kunci dipegang dia gimana awalnya tuh, Be? Nah, itulah. Permulaannya karena ada tahun 47 kan dibagi dua. Dari Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur, gitu. Dan itu berada di sebenarnya ya itu mandat Britania itu loh. Dan ini situs PBB. Yang pegang kunci itu bendera ininya Israel. Terus PBB juga ada ikut. juga UN. Gitu loh. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Loh, ini kenapa justru itu? Kenapa? No one knows kenapa. Dan awal mulanya ya karena mandat Britania itu kan menyerahkan gitu kepada PBB, dan PBB kok nyerahinnya ke Israel. Iya. Kenapa nggak ke orang Islam? Itu kan masjid. Iya. Sementara di sini bilang salahnya sendiri. Itu yang pegang tuh Yordan. Lah kita yang bolak-balik ke sono, yang jaga kita tuh Israel. Mbak Indi, kita mau ke masjid tuh dibukain kuncinya sama dia. Kalau dia nggak bukain, kita nggak bisa ke masjid. Jam 9, jam 10, orang-orang dia yang masuk. Dulu nggak ada satupun nggak ada. Dia masuk ngapain? Mau sholat? Itu dia. Nggak tahu. Itu dia masuk, suka-suka dia. Katanya situsnya situs sejarah, history. Jadi ini apa, pendatang-pendatang. Kita lihat bukan pendatang, orang situ-situ juga. Kita juga kenal penduduk mukanya. Asli. Iya. Oh. Terus kan ganggu kita. Kita di situ ada situs, kita mau sholat duha, sholat apa, ada di mereka semua. Lalu kemudian jam 12 azan, kita sholat, baru yang Masjid Sokhro dibuka. Ntar kita bayang maghrib, isya, abis isya nggak lama kita dibubarin. CCTV di semua tempat, setiap 10 meter kali ada CCTV. Kita dipantau terus. Ada teman saya yang ngumpet, ditendang sama Israel, nggak boleh. Itikaf nggak boleh. Jadi terus di sana nggak ada, ya begitu keadaannya. Kadang dia batasin, kadang jumlahnya dibatasin, kadang umurnya ditentuin. Maksudnya kadang diperiksa, kadang dipakai detektor, kadang diperiksa paspor. Aduh, suka-suka orang aja pokoknya ya. Ngada-ngada aja. Yang paling dia takutkan itu adalah berkumpulnya orang-orang Muslim di sana. Begitu banyak dari berbagai penjuru datang ke sana. Itu yang mereka takutkan. Dan setiap Ramadan kita sholat di sana kan rame-rame kan, berbondong-bondong kan. Itulah yang paling ditakutin sama dia. Bangsa Israel itu bangsa yang serakah dengan harta, tapi yang paling penakut tuh bangsa Israel. Bangsa Israel itu otomatis sama dengan Yahudi? Tidak. Absolutely. Oke. Israel adalah keturunan dari leluhurnya, yaitu Nabi Ishaqil. Saya pakai bahasa mereka, Ishaqil. Kalau kita bilang Ishak. Kalau Kristen bilang Iskak. Orang bule bilang Isaac. Oh ya. Ishak. Ishaqil bahasa Ibrani. Nabi Ishaqil itu menurut dia nenek moyangnya. Sebelum Nabi Ishaqil kan, setelahnya kan Nabi Israel. Israel itu kan Yakub, gitu. Kenapa saya bilang Ishaqil? Biar satu garis lurus dengan bahasa Ibraninya. Israel itu Isra dan Il, cucu Nabi Ibrahim ya. Isra itu berjalan, Il itu Tuhan, Israel Tuhan memperjalankan aku. Karena waktu itu Nabi Ibrahim ketika punya Israel, beliau kan ke Mekah sama ke Yerusalem kan bolak-balik kan. Nah kemudian sebelumnya lagi punya anak, yaitu bapaknya Israel, Ishaqil. Karena
Siti Sarah sudah umur 80-an belum punya anak. Dan ketika punya anak, yadhakuna Ibrahim itu ketawa. Sehingga diberi nama ketika lahir, Tuhan menggembirakan aku. Ishak tuh gembira. Ishakil, il itu Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Sebelumnya lagi, karena Ibrahim belum punya anak juga, dari Sarah udah lama nikah. Dan ketika menikah dengan Siti Hajar, punya anak, inilah doa-doaku. Tuhan mendengarkan aku. Makanya dikasih nama Ismail. Isma itu mendengar, Il itu Tuhan. Tuhan mendengarkan doaku. Bahasa Ibraninya gitu. Nah, mereka adalah keturunan Israel, disebut Bani Israel. Bani itu anak-anak kan? Anak-anak Pak Yakub. Yahudi, mereka beragama Yahudi. Ya. Tapi setiap Yahudi belum tentu Israel. Karena Theodor Herzl, bapak Yahudi, bukan bapak Israel. Mereka juga nggak suka. Saya akan berikan khusus foto-foto kepada Mbak Indi. Di mana mereka berdemo anti Yahudi, anti Zionis. Si Bani Israel ini. Ya, nggak cocok gitu loh. Yang demo anti Benyamin Netanyahu itu para rahib-rahib Yahudi loh. Gitu loh. Jadi mereka juga nggak klop. Jadi Israel belum tentu. Israel itu pasti Yahudi, dan Yahudi itu belum tentu Israel. Siapa sih Yahudi Theodor Herzl? Dia orang yang simpatisan dengan Yahudi, dan dia beragama Yahudi, dan dia kumpulkan orang-orang Yahudi. Terbanyak dari Argentina dan dari Austria. Datanglah berbondong-bondong tahun 1913 ke tanah Palestina. Orang Palestina membuka diri. Oh silahkan, silahkan kita akur, tenang, damai, tentram, silahkan. Sampai begitu banyaknya, datang lagi tahun 28, datang lagi tahun 32, datang lagi terus tahun 44, datang lagi tahun 47 yang paling banyak. Loh ini mau ngapain kayak begini? Bentrokan sudah mulai terjadi. Lo kok ingat kayak di gitu mana loh. Ya datang banyak ya? Akan terjadi bentrokan berikutnya ya. Mudah-mudahan Indonesia kita jaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi? Bentroklah mulai terjadi. Loh, kurang ajar. Tamu, pendatang, nyari kerja di sini, dikasih nyaman, dikasih, karena orang sana kan, aduh udah. Dan jangan lupa kita akan berangkat ke sana. Ramahnya itu kayak apa? Dia nggak pernah minta-minta duit di pinggir jalan, nggak. Dia dia memuliakan dirinya, walaupun dia susah nggak bakal dia minta-minta. Itu jadi orang Palestina. Kita tuh Mbak Indi datang ke mana, rumah mana saja tuh akan bilang welcome, welcome, welcome. Teh yang hangat-hangat, kue itu keluar, semua keluar gitu loh. Aduh, datang ke mana saja. Aduh, aku pengen ke sana Beh, nanti kapan-kapan ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Beh, kalau ngelihat ada tuh anak kecil, aku lupa namanya, anak kecil Palestina nge-rap gitu, dia nge-rap. Backgroundnya pernah lihat Beh? Pernah lihat. Backgroundnya tuh kayak puing-puing, reruntuhan, bekas-bekas pengeboman. Di situ begitulah keadaan. Babe ke situ pun puing kayak begitu banyak. Susah ngangkatnya, terlalu banyak. Maksudnya, jadi yang bekas-bekas pengeboman sebelumnya, penyerangan sebelumnya itu nggak ada yang beres. Susah. Gimana cara beresinnya? Jadilah tumpukan-tumpukan. Yang kreatif ya dia bangun lagi dengan sisa dengan reruntuhan-reruntuhan itu. Saking banyaknya. Situasinya berarti kayak kota. Ya kayak abis perang aja gitu. Iya. Selama-lamanya seperti kota habis perang. Waktu Babe ke situ pernah nggak mengalami ada penyerangan? Ketika Babe sering? Ada. Sosial media belum rame. Iya. Dan ingat nggak Be yang tahun berapa tuh yang Babe datang dan pas lagi ada penyerangan? Waktu itu ada penyerangan di kota Hebron. Dan kebetulan kita lagi menuju kota Hebron. Kita lihat anak yang lagi di jalan ditembak, darahnya berceceran dan mati di tempat, itu di depan mata kepala Babe kita. Lihat. Depan mata kepala kita semua. Satu bus. Tahun berapa ya? Itu pemandangan kayak gitu berarti udah kayak pemandangan biasa aja Be, anak-anak kena penyerangan. Gini, Mbak Indi. Israel itu bangsa yang
kayak tadi bilang lebih sopanin, kayak anak yang bandel nggak bisa diapa-apain. Iya. Kebiadaban lah kalau sekarang. Biadabnya tuh luar biasa. Sekarang tuh dia ngerem-ngerem dikit karena di sosial media. Sebelumnya, suka-suka dia mau nembak kapan aja. Orang saya nggak lihat, tapi kejadiannya waktu saya di sana. Jadi saya sampaikan kejadiannya waktu saya di sana, waktu lagi sholat. Ini ada anak lagi nyebrang, ditabrak sama mobil Israel. Gas gitu loh. Ada 4 orang apa 5 orang gitu ya. Luka semua, 1 mati. Ya ampun. Sosial media mana yang liput? Belum ada. Upload Facebook belum ada. Twitter, gila. Instagram apalagi. Itu anak kecil nyebrang tabrak aja. Tabrak gitu aja. Ya ampun. Maksudnya apa ya? Tabrak aja. Gila apa? Gila. Anak angkat saya, Ishak namanya. Dia lagi belanja apa di warung. Terus kemudian bunyiin klakson, tun begitu. Dekat rumah orang Israel. Dia keluar merasa terganggu. Keluarnya pakai senjata. Der. Untung ada si Ishak itu. Bawa ke rumah sakit. Nggak mati ya, alhamdulillah. Lihat aja. Masuk sosial media, nggak masuk. Belum zaman ya? Belum zaman. Begitulah kebiadabannya. Terus mau dimaklumin kayak gitu. Terus ada lagi satu tokoh yang berkata, ini pendudukan, bukan penjajahan. Ini mau gigit bantal kayaknya. Bantalnya bantal babe, gigit aja be. Dateng nggak ke sono begitu tuh, ngerasa nggak? Ini biar teman-teman di sosmed tahu ya. Mereka bisa stop air kapanpun mereka mau. Dikuasain oleh mereka. Kuncinya tuh ada di dia juga. Iya, mereka bisa matikan listrik kapan saja mereka mau. Tuh dia. Maka sebagian orang yang merasa gimana gitu ya, aduh jangan ada keributan dong, kita ini susah nih, kata nenek-nenek yang tua-tua tuh kayak gitu. Gitu. Jangan dong, air mati, kapanpun dimatiin mah sesuka dia. Listrik sesuka dia dimatiin. Oke. Gaza apalagi, obat-obatan di stop embargo. Udah 13 tahun mereka nggak dapat obat, dari mana tutup. Perbatasan tuh di Gaza tuh ditutup udah 13 tahun. Dan 13 tahun Gaza tuh bertahan dari segala macam pintu supply. Selain kita ngumpetin dari gorong-gorong atau terowongan lah kalau kita bilang lagi. Wow, oke. Survive dengan cara apapun ya. Iya, susah. Bangsa ini, bangsa terkutuk ini emang mesti lenyap gitu loh. Kasarnya saya sih ya. Tapi karena berbagai macam, kalau istilahnya dari Fatah atau PLO, bagi 2 itu udah adil. Bagi 2, sesuai dengan kesepakatan PBB tahun 47. Oke. Tetapi itu pun dilanggar oleh mereka. Kan tadi kan 50% kan? Iya. Sekarang bangsa Palestina hanya tinggal mendiami nggak sampai 10% tanah di sana. Makin kecil. Ah ya, kayak ada petanya gitu kan? Iya. Makin kecil. Habis sudah. Dan ini nggak akan berhenti sampai seluruh bangsa Palestina musnah. Wow. Coba. Mau berapa tahun pun itu takes time, mereka akan terus begitu. Saya punya peta. Peta ini aneh, antik. Saya beli di sana. Apa yang terjadi? Karena ternyata di peta itu batas wilayah Israel, kerajaan negara Israel di atas itu sampai ke Libanon. Batas utara, batas selatan sampai Saudi Arabia, daerah Riyadh di atas Madinah. Yeah. Batas sebelah timur sampai ke Isfahan, sebuah kota di Iran. Dan batas sebelah barat itu sampai Gaza, sampai dengan Mesir. Itulah cita-cita Israel. Wow. Libanon, Mesir, Saudi Arabia, Iran. Itulah namanya Israel Raya kalau kita terjemahin. Di situ Great Israel. Wow. Mereka akan berusaha wujudkan itu. Agar dunia mengetahuinya. Itulah planning Israel. Peta itu ada di mana Bi sekarang? Saya punya peta itu. Mau? Boleh. Di foto aja, jangan dimiliki. Tapi boleh ditayangin di. Boleh di sini silahkan, ya? boleh silahkan. Oke. B kan mereka akan berusaha sampai itu terwujud.
terus nggak tahu berapa tahun. Tapi kan kita di satu sisi kita ini manusia-manusia juga gitu yang nggak bisa membiarkan ini seperti ini terus gitu. Betul. Apa yang bisa dilakukan Indonesia selain tadi Babe kan embargo gitu kan. Mereka sangat takut kalau ekonominya terganggu. Tapi kan embargo juga nggak gampang tuh ngajak-ngajak orang embargo, apalagi yang bisa dilakukan. Artinya gini, kalau embargo itu dipelopori oleh Indonesia, yang punya 260 juta penduduk, diikuti oleh Malaysia misalnya, Brunei misalnya, Turki misalnya, dan negara-negara Eropa yang dengan kemanusiaan tuh masih ada care-nya gitu, pasti itu efektif. Iya, itu kan cita-cita idealnya, Yang kedua, Bu Retno, yaitu Menteri Luar Negeri kita, itu udah usaha maksimum dalam rangka untuk mengajak seluruh negara-negara Timur Tengah untuk kembali membawa permasalahan ini ke PBB dan memberikan PBB sanksi. PBB aja nggak diapa-apain sama Israel, nggak digubris kan? Nggak digubris. Terus ngapain mau ke PBB lagi? Kita gini, dukungan kita baru sebatas menyatakan sikap. Itu politik kita untuk menyatakan sikap. Dengan demikian, tidak ada lagi peluang sedikit pun untuk berbaik-baikan dengan Israel. Itu penting. Karena diplomasi juga penting. Israel udahnya nggak pakai baik-baikan deh sama lu deh gitu loh. Semua negara tuh begitu. Amerika kan bukannya pemerintahannya agak deket tuh. Bukan agak deket. Kalau bagi saya Israel ada dua. Israel kecil di Timur Tengah, Israel besar di Amerika. Sementara yang satu itu kan kuat banget di PBB. Terus? Ya, artinya gini. Dia punya hak veto ya. Dia punya hak veto. Kalau nggak ada perlawanan sama sekali di PBB, itu lebih memuluskan dia. Contohnya gimana? Si bengal Trump buka kedutaan di Yerusalem kan kurang ajar kan. Lu udah Tel Aviv sono mau ngapain? Kita pun nggak utik-utik gitu loh. Oh ya, setiap kita mau masuk Tel Aviv ada pintu gerbang, diperiksa paspornya. Kalau yang lolos yang gimana, yang nggak lolos yang gimana? Yang paspor Indonesia lolos. Oh ya? Lolos. Yang nggak lolos? Yang nggak lolos orang penduduk. Amazing. Dahsyat, kurang ajar. Itulah penjara terbesar di dunia. Ada pintu gerbang, setinggi mungkin 10 meter itu pintu. Dengan tingkat ketebalan itu yang luar biasa. Dijaga dengan senapan, dengan barakuda, dengan segala macam. Nggak boleh keluar kota. Ini nggak disebut penjajahan. Ini cuma sekedar pendudukan. Nggak boleh keluar kota. Di situ doang. Ini ada tembok setinggi-tingginya. Itulah penjara terbesar di dunia. Di mana itu? Israel. Lama-lama mati. Beneran. Cita-cita dia itu menghapus semua bangsa Palestina. Percaya deh. Mereka akan menghabisi seluruh rakyat Palestina. Percaya sekali lagi. Mereka akan menghabisi seluruh rakyat Palestina. Mereka akan mengambil Masjidil Aqsa dan akan mengubahnya menjadi bait ketiga, menjadi kuil Solomon, yang maketnya akan saya berikan nanti, sudah ada. Maketnya tuh udah ada. Oh ya. Wow. Maket tuh udah ada. Ada kereta gantung, udah ada rencana mereka. Dari tengah kota, kereta gantung sampai ke tempat itu udah ada. Waduh, rencananya udah matang berarti ya? Nggak ada lagi yang namanya Masjidil Aqsa. Gila. Baik. Dicantumkan dalam Al-Quran kan? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah kalau itu nggak ada bagaimana? Ya. Terus yang bisa kita lakukan lagi apa nih untuk bantu masyarakat Palestina? Habis perang itu nggak ada yang dagang. Kita habis lebaran susah nih keluar dari makanan kan. Habis perang nggak ada yang dagang. Mereka makan gimana gitu loh. Nah, saya kepikiran begitu. Teleponlah teman-teman yang ada di sana. Saya mau kirim melalui biasanya Western Union. Langsung diambil 1 jam. Kita telepon kemari, siap-siap di Western Union. Oke. Kita datang ke Western Union, kasih nomor telepon, di sana cukup sebut nama negara, nomor ID, ID-nya telepon dengan nama, udah. Handphone juga belum ditutup. Oke, udah. 5 menit kemudian, terima kasih Pak Haikal, uang sudah kami ambil. Semudah itu.
langsung dibelanjain, dikirimin video-video kayak gini. Iya, nanti aku minta ya, Be ya. Iya, jadi sebenarnya mudah, hanya menggali informasi how to. Tapi itu ada kemungkinan bisa diblok juga nggak oleh Israel? Pengiriman uang, telepon. Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Tapi sekarang mereka masih buka ya? Ya, kalaupun ada kita kirim kepada orang Israel aja, kan ada yang baik juga teman-teman kita. Israel, oke. Orang Israel pun oke. Berapa ribu orang? Ratus orang? Puluh orang? Banyak kali deh, banyak banget. Saya kirim insya Allah buat seminggu makan cukup. Oh iya. Dengan beberapa desa itu. Babe sendiri atau juga partisipasi orang-orang? Sendiri, pribadi. Oke. Seneng lihatnya. Ini video boleh tayang di aku juga nggak? Boleh. Cuplikan. Ini originally saya nggak kasih siapa-siapa pun. Buat saya kasih. Serius. Belum pernah dikirim kemana-mana. Oke, segitu dekatnya Babe sama masyarakat Palestina ya. Saya punya topi merah kan? Iya. Yeah. Loh, aku dapat juga tuh waktu itu. Ingat nggak? Topi merah. Pakai topi merah putih yang gitu kan? Yang, motif Palestina. Motif Palestina. Iya. Itu nggak dijualnya gimana? Di emperannya. Topi Babe Haikal, topi Babe Haikal. Yang gitu kan? Iya. Nanti aku kasih lihat juga nih. Topi Babe Haikal, topi Babe Haikal. Dijual di emperan gitu. Ya ampun, sebut-sebut sama gue. Wah, Haikal. Alhamdulillah saya cukup dikenal. Kalau sampai makanya aduh, jangan bikin saya nangis, saya rindu banget. Udah hampir 2 tahun nggak ke sono. Ya. Tahun 2021 mungkin nggak ke sana lagi, Be. Mudah-mudahan kalau masalahnya negara kita yang ribet. Di sana udah lepas masker. Udah lepas masker. Jadi Israel udah lepas masker. Datang ke sana cukup divaksin oleh pemerintah sana. Dengan vaksin yang buat dia nggak bisa menularkan siapapun. Tunggu, pemerintah sana ini siapa maksudnya? Israel. I see. Oke. Karena bagaimanapun kita masuk ke dalam negara yang menguasai wilayah itu. Iya. Divaksin di situ. Tel Aviv atau di border Hussein Bright. Udah, kita bisa langsung jalan-jalan. Masalahnya begitu pulang, kita disuruh karantina di sini. Itu yang orang keberatan. Oh iya. Itu karena kita baru datang dari sono. Oke. Yang bisa kita lakukan ngedoain juga ya, Be ya. Jelas, kita doa, moral, support. Oke. Kalaupun Anda tidak mau membantu, minimal jangan ngusik orang deh, diam aja deh lu. Jangan bilang, negara kita juga banyak urusan. Emang ada negara yang nggak punya urusan dalam negerinya, gitu kan? Di tempat kita juga masih banyak orang miskin gitu. Lah iya emang sampai kapan? Emang ada kalau umpamanya semua negara berpikir seperti itu, ya nggak usah ada PBB, nggak usah ada apa, setiap orang urus diri sendiri masing-masing. Justru kita punya rasa human gitu loh, ada kemanusiaan. Di Indonesia, ya kita juga bantu kok gitu loh. Ada satu hal yang sangat konyol. Muhammadiyah, sebagai contoh doang kita sebut elemen ya, nggak apa-apa ya. Dia bantu orang miskin. Di Indonesia loh ya, nggak ada yang protes, nggak ada yang komen. Dia bantu banjir, nggak ada yang komen. Dia bantu gempa bumi, nggak ada yang komen. Dia bantu masyarakat kurang pangan atau kelaparan di Sulawesi sana, nggak ada yang komen. Dia bantu Palestina. Woi, ngapain bantu keluar? Bantu orang dalam negeri sendiri. Gimana sih gitu loh. Ya gitu deh. Netizen. Nggak masuk logika. Iya. Mending kalau netizennya biasa. Ini pejabat loh. Iya. You know lah gitu loh. Gimana beredar kok sih? banyak. Ya bagaimana sih kayak gitu gitu loh. Saya alhamdulillah tiap hari sama teman-teman di sini deket. Waktu bulan puasa tiap hari kita santun buka puasa bersama dan pulang bawa bekal untuk sembako lah begitu. Terus ketika saya bantu kayak begini, tuh ngapain tuh kadrun bantu-bantu ke sono? Mending tetangganya loh. Tetangga gue udah tiap hari kok lu nggak komen gitu. Kalau ngelihat satu zaman di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan akan datang satu masa di mana ada terjadi peperangan yang sangat besar antara kalian umat Islam dengan Yahudi. Pertanyaannya, kemana Nasrani? Dia nggak ikut-ikutan.
perang dalam hal itu. Jadi emang bangsa yang... Ya karena ini setelah Nabi Isa datang. Biar gimana pun kita wajib bagi Islam Ahlussunnah wal Jamaah mempercaya dan meyakini Nabi Isa itu belum wafat, Nabi Isa itu akan diutus kembali. Dan orang-orang Kristen mengatakan Yesus will coming. Ready or not. Sama kita juga bilang lah, emang gue juga nungguin gitu kan. Lo sama gue nungguin orang yang sama. Gitu kan. Cuman bagi lo Yesus itu Nasrani, bagi gue Yesus itu adalah seorang Muslim. Kita lihat aja akhirnya kayak gimana gitu kan. Kita menunggu orang yang sama. Saya menduga mereka yang meyakini Nabi Isa itu adalah Muslim akan menjadi Muslim. Mereka yang meyakini Nabi Isa itu adalah Nasrani akan tetap atau bergabung menjadi pasukan Yahudi. Lihat kan yang bela kan itu juga begitu kan? Yeah. Tapi whatever, ini adalah satu akan kejadian di akhir zaman, terjadi peperangan besar antara umat Islam dengan Yahudi. Dan sekarang belum ya? Belum. Peperangan besar itu kata Nabi diistilahkan gitu ya, diibaratkan sampai batu pun menunjukkan persembunyian di mana Yahudi. Artinya dia ketakutan dan dia bersembunyi. Itu tafsir yang bisa kita terima, yang bisa kita ambil, bukan kita bisa ambil. Dia bersembunyi karena dia ketakutan. Kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan karena dia kalah. Gitu kan? Dia kalah karena dia bersembunyi. Sampai batu pun menunjukkan persembunyian si Yahudi itu. Yahudi ya? Yahudi. Yang disebut ya, bukan Israel ya, Yahudi. Bukan, Yahudi. Nah, mungkin itu ketika orang Palestina sudah menjelang habis, Allah alam bisawab. Tapi itu enggak bangsa yang paling dinanti oleh mereka. Dan mereka memegang keyakinan yang teguh yang akan membebaskan Masjidil Aqsa adalah Indonesia. Amin. Kata mereka. Amin. Keyakinan itu dari mana ya, Be ya? Dari ulama-ulama mereka. Oh. Dan ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Di sebuah pertemuan antar ulama di Palestina, seorang ulama berkata, tadi malam saya bermimpi yang membebaskan Masjidil Aqsa adalah mereka, bendera merah putih, yaitu orang-orang Indonesia. Dan ternyata ada 4 ulama besar di sana dengan mimpi hal yang sama. Itu menjadi viral, belum ada sosial media. Jadi mulut ke mulut, menjadi mulut. Dan sampai sekarang mereka meyakini bahwa orang Indonesia lah yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Keren banget, Be, keren banget. Oke, Babe, bismillah ya, mudah-mudahan semua berakhir indah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Babe, makasih buat waktunya ya. Saya terima kasih. Aku yang makasih. Saya yang terima kasih. Saya yang makasih. Saya juga terima kasih. Akhirnya kita berantem. Saya yang terima kasih. Saya tau nggak? Yang berantem sono, bukan sini harusnya. Kita terima kasih yang berantem. Iya, Babe, atur nuhun. Ya. Sami-sami. Kapan-kapan mampir lagi ya, Be ya. Ke Indie Stories, Be. Ini, Be, dari sponsor. Saya akan menyampaikan dengan jujur kalau kurangnya di mana, kalau enaknya di mana. Dan saya nggak mau enak, nggak mau. Itu bukan jujur. Gue. Betul. Itu bukan gue. Benar. Bismillah. .5 dari angka 10. Wow, jujur ya. Alhamdulillah. Sip kalau begitu. Alhamdulillah udah dicobain Babe. Dia tahu pas. Ini nggak boleh dibawa lagi. Apa tuh? Buat di sini aja. Emang buat di situ. Ada lagi nggak? Nggak bawa lagi. Thank you, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.